Pendeta Chow Siman selaku Bendahara Umum. Yang kedua, Evangelis Thomas Edison selaku Direktur Kalam Hidup. Selanjutnya Ibu Grace Darmawan selaku Ketua Yayasan Kalam Hidup. Dan yang terakhir, Bapak Salmon sebagai Ketua YSKP GKI. Sekali lagi mari kita nyanyikan. Kak Yunika katanya kayaknya boleh deh kalau Happy Birthday to Us ya. Karena kita adalah buah pelayanan dari para pionir kita yang merintis Gereja Kemah Injil Indonesia. Jadi kita anggota-anggotanya ikut berulang tahun ya. Jadi Happy Birthday to Us. Yang terakhir ada yang kita terlewat, mohon maaf. Dari perwakilan wilayah, Ibu Sandra, boleh maju ke depan. Happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to us. Umur panjang. Umur panjang kita. Kita bersama bersyukur 97 tahun Tuhan menyertai Gereja Kemah Injil Indonesia. Bersyukur untuk kesetiaan hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Aku juga bersyukur untuk para pemimpin kita dan banyak hal yang telah dilewati oleh Gereja Kemah Injil, bergerak mulai dari pedalaman sampai akhirnya menjangkau kota juga. Salah khusus di Kabupaten Jaya Wijaya. Jadi ini adalah mandat bagi Bapak Athenius Murid sebagai kepercayaan masyarakat untuk memimpin Kabupaten Jaya Wijaya supaya memimpin dengan adil, dengan bersih, jujur, dan memberikan perbaikan-perbaikan bagi Kabupaten Jaya Wijaya. Ini amanat yang besar dan berat, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan. Kalau di Indonesia, Gereja Kemah Injil Indonesia itu usia 97 tahun ya Pak. 3 tahun lagi kita 100 tahun. Kalau kami di lembah, di pegunungan, memang gereja ini agak unik. Gereja Kemah Injil itu kita tahu sejarahnya datang dari Amerika, bagian yang tersingkirkan, Padang. Makanya kenapa disebut Gereja Kemah. Kemudian datang tidak ke kota, Bapak Ibu sekalian, datangnya ke pedalaman-pedalaman di Kalimantan, di Papua. Ketika saya terbang sebagai pilot di seluruh pelosok di Kalimantan, ternyata di sana ada Gereja Kemah Injil.
sama dengan kami di pegunungan di Papua itu, hari ini saya berdiri jadi bupati karena Gereja Kemah Injil. Saya sendiri anak seorang penginjil yang membawa Injil itu dari Ilaga di kampungnya saya dengan ada beliau jadi bupati di Puncak, kampung kami di Ilaga, sehingga kami orang Kemah Injil adalah di gunung. Dari di gunung itu, dari Injil lah kami ini ada, lalu ke kota, gerejanya ke kota. Kebetulan saya besar di Semarang itu, gereja dari desa ke kota, orang Kalimantan pedalaman dengan orang Papua pedalaman. Di Lembah Jaya itu Gereja Kemah Injil, ataupun pertama kalinya Injil masuk di Lembah itu 20 April 1954. Tahun kemarin 70 tahun perayaan, kemudian tahun ini nanti 71 tahun Injil Gereja Kemah Injil yang masuk di Lembah. Sebelum ada gereja-gereja lain, sebelum ada pemerintah. Setelah 3 tahun kemudian baru ada pemerintah Indonesia atau negara masuk. Jadi di situ masih awam. Injil duluan yang masuk Gereja Kemah Injil, rayaannya 20 April. Tahun ini akan genap Bapak 71 tahun Gereja Kemah Injil atau gereja masuk di Lembah Jaya Wijaya. Terima kasih. Hari ini tidak disiapkan. Pak Soleh selamat datang. Itu ketua tim saya. Orang Kemah Injil juga. Saya mengundang juga Bapak Bupati Intan Jaya. Ini juga anggota Kemah Injil. Silakan Bapak Bupati Intan Jaya. Pak Soleh, ini roh membuat pengalir ya Pak. Roh membuat untuk mengalir. Terima kasih. Sekaligus karena ulang tahun Pak, saya bersaksi sedikit lagi karena tadi Bapak Pendeta menyinggung tentang perpecahan gereja kami di Papua. Gereja Kemah Injil Indonesia ini gereja mula-mula yang masuk di pegunungan, yang karakter kami orangnya perang dan keras. Tetapi ribuan gereja Kemah Injil hidup. Kuasa iblis setan luar biasa membuat mungkin kami belum bertumbuh dalam iman yang baik, sehingga dalam pengaplikasian kasih dan berdampaknya kurang baik sehingga gereja kami pecah. Di sana dua kekuatan gereja kimi atau Kemah Injil ataupun GKIP yang berpecah. Saya sebenarnya kepingin dari dulu selama saya di Semarang ingin menyatukan gereja itu kembali. Kita ingin menyatukan kembali seperti dulu, menjadi satu dan yang kuat. Kita bersatu dan kuat. Layanan di Papua, di Indonesia berdampak, menghasilkan buah yang lain, bukan terpecah dari dalam. Itu kerinduan kami, sehingga ini sebelum saya dilantik Bapak Pendeta, terima kasih. Ini suatu beban, bukan hanya roti ulang tahun, tapi saya melihat maknanya adalah yang sangat besar untuk organisasi Gereja Kemah Injil ke depan yang sudah hampir 1 abad ini menjadi besar dan berdampak dan bertumbuh, terkhusus kami di Papua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu doa kami bersama. Terima kasih Pak. Kesediaan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu melayani masyarakat. Jadi sekali lagi ini adalah amanat yang Tuhan berikan untuk memajukan daerah, memimpin dengan jujur, adil, berhikmat, dengan pimpinan Tuhan untuk mensejahterakan masyarakat, menjauhkan kepentingan jiwa. Baik, kepada Bapak Bupati Intan, saya persilahkan untuk menyampaikan sepatah kata. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Puji Tuhan, hari ini kami ada karena pertolongan Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan kesaksian Bupati Puncak, saya adalah Jaya Wijaya. Saya adalah salah satu anak dari
pionir pertama, yaitu Pendeta Ototome. Setelah misionaris tiba di Intan Jaya, pendeta saya penginjil pertama. Saya hari ini bisa menerima berkat Tuhan melalui tete saya, melalui orang tua saya yang bisa menerima Injil itu sebagai kekuatan Allah, dan gereja membentuk kita. Dan hari ini kami bisa terima jasa dari keluarga kami. Walaupun keluarga kami latar belakang ekonomi lemah, tidak mampu, tetapi benar-benar kami rasakan ini adalah anugerah Tuhan melalui keluarga yang diterima Tuhan sebagai juru selamat. Kami di Gunung, puji Tuhan, pilkada kali ini rata-rata kemainjil. Kita Papua Tengah, gubernur juga dari kemainjil, dari wakil gubernur, puji Tuhan, dari Puncak Papua juga dari kemainjil, nanti akan kesaksian. Jadi mungkin itu kesaksian saya, yang kami mohon dukungan doa. Kita anak-anak kemainjil jadi bupati, tujuan kita adalah pelayanan. Pelayanan itu kalau masyarakat merasakan itu adalah pelayanan yang mulia. Kita tidak mengejar harta, jabatan, tetapi saat kita hidup untuk melayani nama Tuhan yang dimuliakan. Biarlah saya kembali. Shalom. Puji Tuhan, melalui hari HUT Gereja Kemahin ini kami bisa perkenalkan di tempat yang terhormat mimbar putih ini. Terima kasih Pak Pendeta dan juga yang saya hormati rekan-rekan Bupati terpilih periode 2024-2029. Puji Tuhan, saya nama Elvis Tabuni, kader dari Gereja Kemah Injil Indonesia, Kemah Injil Kabupaten Puncak. Dan di Jayapura saya jemaat Gereja Ebenezer Sentani. Kalau di Ilaga saya Gereja Kemah Injil Jenggerelok, Gome. Hari ini saya perkenalkan, dan jemaat datang di Jakarta, saya selalu di sini gereja ini. Gereja saya datang di Jakarta. Dulu itu saya cari-cari gereja, kemarin itu di mana. Saya datang di sini cari di mana. Saya kenal gereja ini sampai setiap hari. Kalau ada di sini itu saya sering ke sini gereja ini. Jadi saya anggaplah jemaat gereja ini. Jadi puji Tuhan, saya waktu saya di Jayapura, saya ini anggota DPR pertama di Puncak Jaya. Saya adalah anak kader dari gereja Kemahin. Orang tua saya majelis gereja. Jadi saya juga ikuti bagaimana caranya gereja itu ke depan yang lebih baik. Karena orang tua saya bilang saya harus gereja. Karena saya selalu, walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, tapi saya selalu ada di gereja. Akhirnya Tuhan antarkan saya dalam pilkada kemarin, saya maju bupati Kabupaten Puncak. Jadi saat ini kami dari daerah Puncak itu 4 calon anak-anak kader yang gereja di sana. Kami maju. Tapi saat ini teman-teman nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 2 dan nomor 3 dia terima apa yang keputusan KPU Kabupaten Puncak. Saya dimenangkan suara terbanyak pertama. Tapi nomor 4 dia mengadu ke MK. Ya itu semuanya bebas, kita datang ke MK ini. Saya sudah 3 bulan di sini. Dari Desember tanggal 18 saya tiba di Jakarta sampai dengan hari ini. Tapi kemarin putusan MK tanggal 5 itu teman-teman lain hampir 400 lebih dismisal. Tapi kami 40 kepala daerah sampai saat ini sedang proses pembuktian. Jadi saya sudah pembuktian tanggal 13 kami sudah pembuktian. Jadi mungkin tanggal 24 saya bisa dikatakan keluar pemenang Kabupaten Puncak.
Saya sudah sampaikan hari ini, saya kenalkan untuk saya sebagai bukti dan nyata sudah jatuh, tapi itu Tuhan yang antar kami menuju kemenangan. Ya, saya bisa sampaikan, jadi maaf di sini selalu doa kami mengucap syukur kepada Tuhan, dan saya terima kasih banyak jemaat ini dan jemaat gereja Kemanjil di seluruh Indonesia, di mana-mana doa kami. Hari ini kami adalah putra-putra dari hasil dari gereja Kemanjil. Itu kita akan ke depan juga, kami akan mendorong gereja di mana ada gereja, kami pasti ada di sini. Ya, saya bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Wah. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon kesabaran kita. Saya atas nama Badan Pusat Liga Indonesia mengucapkan selamat kepada Bapak-Bapak yang tanggal 20 nanti ya akan dilantik. Kemudian belum ya, kita pasti akan tolong Bapak ya. Kemudian ya setelah itu akan ikut menteri kepala daerah di gelombang pertama. Terima kasih, saya Pendeta Chow Darum Indonesia. Dengan selamat dan kami berdoa untuk Pak supaya Tuhan akan tolong ya Pak Buni ya. Pak, mari kita berdoa Pak. Kami menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam suasana kami merayakan ulang tahun Gereja Indonesia yang ke-97. Kami mensyukuri anugerah Tuhan bagi gereja kami. Karena Tuhan langsungnya telah memulai dan juga akan meneruskannya. Tuhan juga akan menyempurnakan seluruh pelayanan kami bagi kemuliaan-Mu. Sehingga tujuan kami dalam tahun ini boleh terus menjadi jemaat yang semakin bertumbuh di dalam iman. Dan pada akhirnya kami semua bertambah di dalam kasih. Dan diri kami akan menjadi dampak bagi dunia. Dimanapun kami ditempatkan ya Tuhan. Baik sebagai hamba-hamba melayani juga rekan-rekan kami yang pelayanan di profesional, baik di pemerintahan, di swasta, siapapun kami, Tuhan pakai menjadi berkat bagi sekitar kami ya Tuhan. Juga di tengah-tengah kami mensyukuri anugerah Tuhan bagi rekan-rekan kami, para hamba-hamba penjaga melayani sebagai eksekutif, itu mereka akan ditempatkan bersama kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya silakan dibawa dimakan aja Bapak. Ya. Ini berkat. Ya Bapak Ibu, tadinya Pak Gembala mau kasih saya tanam baik kuenya, saya bilang kasih yang teman-teman mewakili yang non hamba Tuhan, karena kita gereja perlu bertumbuh, perlu sinergi bersama. Amin. Itulah pesan yang saya sampaikan ke semua kali. Puji Tuhan.